Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Perkenalkan, saya Anita Rusparina. Saya Rahmawati. Dan saya Aulia Maftuha. Pada hari ini kami akan mempraktekkan coaching secara bergantian sebagai observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik, meskipun rada kurang fit nih, Bu, pagi ini. Oke, baik Ibu. Sebelum Ibu melakukan praktek coaching sebagai langkah awal, mungkin ada beberapa hal yang akan saya diskusikan. Yang pertama, Ibu, diskusi yang pertama ini berkaitan dengan rubrik penilaian, Ibu. Jadi nanti saya itu akan melihat dan mengamati serta menilai praktek coaching yang akan Ibu lakukan bersama coachingnya. Nah, adapun rubrik penilaiannya itu yang pertama itu adalah apakah kegiatan coaching yang Ibu lakukan ini sudah sesuai dengan alur kita, itu yang pertama ya Bu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana nantinya Ibu sebagai coach itu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, serta yang ketiga itu adalah bagaimana si coachingnya juga nanti bisa menanggapi atau merespon pertanyaan yang Ibu berikan terhadap si coachingnya, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, rubrik penilaiannya. Oke, baik Ibu, saya paham. Oke, baik, saya lanjutkan ya Bu ya. Jadi dalam kegiatan coaching ini jangan lupa juga Ibu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, Ibu. Jadi prinsip coaching itu yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua itu adalah proses kreatif, dan yang terakhir itu adalah memaksimalkan potensi. Nah, seperti itu Ibu. Oke, baik Ibu. Oke, kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Kemudian diskusi berikutnya Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang saya tanyakan kepada Ibu ya Bu ya. Bisa kan Bu? Bisa Ya. Jadi pertanyaan pertama ini adalah apa yang akan Ibu atau kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini Bu? Baik Ibu, jadi nanti rencana saya dalam kegiatan coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi seperti yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian yang berikutnya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir adalah mendengarkan aktif seperti itu. Oke, baik Ibu. Jadi kompetensi yang Ibu paparkan tadi ada 3 ya Bu ya. Nah, oke, saya lanjutkan kembali nih Bu. Pertanyaan yang kedua terkait kompetensi juga nih masih. Dari kompetensi yang Ibu paparkan tadi, kira-kira potensi spesifik apa yang akan Ibu kembangkan terhadap coachingnya Bu? Baik Ibu, dari 3 kompetensi yang saya paparkan tadi, sepertinya saya akan lebih spesifik atau lebih memfokuskan kepada kompetensi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga menjadi pendengar yang aktif seperti itu. Oh, jadi ada 2 kompetensi yang nantinya lebih spesifik akan Ibu kembangkan ya Bu ya? Betul Ibu. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu, bagaimana indikator yang akan Ibu kembangkan atau ingin Ibu capai terhadap si coachingnya Bu dalam kegiatan praktek coaching ini Bu? Baik Ibu, jadi untuk indikator saya itu maunya si coaching ini nantinya Bu, setelah saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada si coaching akan tereksplor seperti itu Bu. Jadi si coaching ini bisa mencari solusi lah dari permasalahannya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya berikan. Oke, baik Ibu. Mungkin saya rasa diskusi pra-observasi ini cukup sampai di sini dulu ya Bu ya. Silahkan Ibu melakukan praktek coaching terhadap rekan Ibu
Jadi nanti ibu berperan sebagai coach dan rekan ibu berperan sebagai coach ya, seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Ya semoga lancar, semoga sukses. Nanti setelah kegiatan ini, setelah kegiatan praktek coaching ini ya Bu ya, kita sambung lagi dengan kegiatan pasca observasi Bu. Oke, siap Oke. Ibu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya Bu pagi ini. Sekali lagi semoga lancar Bu kegiatan coachingnya dengan coachingnya Bu. Amin, amin, amin. Iya. Ya, terima kasih Ibu. Iya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Anita. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah, Bu Anita sehat? Alhamdulillah sehat. Ini hari ini nih, ada yang mau dibicarakan sepertinya nih Bu. Betul Bu, saya ini mau curhat nih sama Bu Anita. Bu Anita ada waktu nih? Oke, siap Bu. Iya. Santai nih. Iya. Oke, kira-kira apa sih yang mau Ibu Rahma bicarakan hari ini Bu? Tentang kelas saya ini. Jadi kan saya ini udah matematika nih. Nah semester ini kan saya kena matematika lanjut di kelas 11. Jadi permasalahan saya ini di kelas 11/4 Ibu. Jadi ketika suatu pembelajaran itu berhasil lah ya di kelas 11 yang lain, nah saya bingung nih di kelas 11/4 ini saya mengalami kesulitan. Jadi saya kesulitan untuk mempelajarkan matematika di kelas 11/4. Demikian Bu Anita. Oke, baik Ibu. Jadi dari yang bisa saya tangkap dari apa yang Ibu utarakan tadi, Ibu mengalami kesulitan di salah satu kelas dari tingkat yang Ibu ajar Bu ya, Iya, betul, yaitu di Bu. kelas 11/4. Iya. Begitu. Oke, baik Bu Rahma. Jadi gini Bu Rahma, kira-kira nih ya sebelum kita melanjutkan ke tahap yang berikutnya, dari pembicaraan kita hari ini nih, apa sih yang Bu Rahma harapkan gitu? Ya maunya perubahan lah Bu Anita, ke arah yang lebih baik. Jadi maunya itu anak itu bisa senang lah ya dengan matematika, kemudian penguasaan materinya juga saya harap bisa meningkat lah daripada yang ada-ada ini. Oke, baik. Iya. Jadi Ibu Rahma maunya ada perubahan nih ya di Iya. kelas yang Ibu anggap tadi sedikit ada masalah ya di kelas 11/4, maunya ada perubahan seperti itu. Kemudian supaya juga nanti penguasaan materinya Iya. jadi lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu ya. Ya betul Bu Anita. Oke, baik Bu. Kalau boleh saya tahu nih, kalau boleh bisa Ibu ceritakan menurut Ibu kelas 11/4 ini kalau dibandingkan dengan kelas 11 yang lain itu untuk penguasaan materi, kesiapan belajar dan hal-hal terkait itu kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 berada di posisi mana? Angka 4 sepertinya Bu Anita. Angka Masih 4 di ya, Bu, angka ya? 4. Iya, keempat ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau berada di posisi 4 nih kelas 11/4, menurut Bu Rahma, idealnya itu berada di posisi mana, Bu? Kalau ideal kan 10 ya Bu Anita Iya. ya. Tapi ya mungkin saya mencoba meningkatkan lah ya dari 4 ke 7 lah ya. 4 ke 7 Iya. ya? Kalau lebih tinggi kayaknya susah karena kemampuan awal mereka juga kayaknya kurang kalau Oke. kelas 11/4 ini. Oke, baik Ibu. Jadi dari 4 ke 7 Bu ya, lumayan Iya, kalau iya. ada 3 gap. Iya, angka iya ya, Bu, ya. betul Bu. Iya. Oke, baik Ibu. Nah, dari skala 4 nih tadi Bu ya sampai ke 7 nih, kira-kira adakah yang bisa Ibu lakukan atau strategi seperti apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai target yang Ibu sampaikan tadi? Sepertinya begini Bu. Jadi maunya saya ini biar anak senang dulu ya. Kayak happy lah ketika belajar matematika. Mungkin saya akan menyelipkan permainan gitu Bu. Ya, semacam ice breaking lah ya. Jadi mereka supaya gembira dulu, jadi mengubah mindset mereka itu bahwa matematika itu yang membosankan lah, sulit lah. Jadi biar matematika ternyata menyenangkan. Ya, mungkin begitu Bu. Oh, seperti itu Bu ya. Jadi yang ingin Ibu lakukan adalah yang pertama untuk memotivasi dulu Bu ya. Ya, betul, Membuat Bu. anak tertarik gitu Ya, 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 dengan betul. memberikan seperti ice breaking seperti yang Ibu sampaikan. Oke, baik. Selain itu adakah lagi yang bisa Ibu lakukan? Ya mungkin saya akan ini Bu, mencoba memenuhi kebutuhan belajar mereka ini. Jadi kita lihat dulu kesiapan belajar anak-anak kelas 11/4 ini. Kemudian saya coba ini juga identifikasi ya minat mereka, kemudian profil belajar mereka. Jadi saya akan mencoba pembelajaran ini Bu, berdiferensiasi. Oke, jadi selain Ibu tadi akan menerapkan pembelajaran menyenangkan dengan ice breaking, Ibu juga nanti akan melakukan mungkin asesmen Bu ya, agar Ibu bisa mengetahui kebutuhan peserta didik Ya, seperti betul, itu. betul Bu Anita. Oke, baik Bu Rahma. Nah, sekarang dari rencana yang Ibu paparkan tadi ini, adakah gitu hal-hal atau sesuatu yang Ibu butuhkan atau mungkin siapa sih yang bisa mendukung Ibu untuk merealisasikan rencana-rencana yang Ibu paparkan Iya. tadi? Yang jelas kalau kita melakukan ice breaking kan perlu
musik Bu ya. Iya, betul. Ya, mungkin kita perlu sound system, perlu LCD juga, kemudian perlu jaringan WiFi juga, mungkin perlu HP juga ya ini. Ya, jelas saya nanti akan koordinasi dengan Wakasek Sarana Prasarana ini. Oke, jadi berkoordinasi seperti itu ya, Bu, Iya, ya iya, untuk betul. mencapai target ya, karena kan untuk bekerja sendiri sepertinya tidak mungkin ya Bu Iya, ya, jadi betul. harus berkoordinasi seperti itu. Nah baik Ibu, kira-kira nih Bu ya, kalau sudah nih rencananya sudah ada, kemudian sarana prasarana pendukungnya sudah ada, kira-kira kapan Ibu mau merealisasikannya nih Bu? Secepatnya lah Bu Anita. Jadi lebih cepat lebih baik. Oh gitu ya, Iya. lebih cepat lebih baik ya, Iya. gitu. Oh iya, oke baik Ibu. Nah Bu, sekarang nih kayaknya kita sudah berada di posisi akhir pembicaraan nih Bu ya, Iya, sudah di iya. ujung-ujung nih. Jadi saya mau tanya nih, kira-kira adakah yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Alhamdulillah ya Bu Anita, saya mendapatkan gambaran nih apa yang akan saya lakukan di kelas 11.4. Jadi tadi pertama saya akan menyelipkan permainan atau ice breaking dalam pembelajaran. Kemudian saya juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk berusaha memenuhi lah kebutuhan belajar anak kelas 11.4 ini. Oke baik. Jadi Ibu langsung nih ya untuk melaksanakan realisasi untuk yang rencana-rencana Ibu, dan kemudian adakah yang ingin Ibu sampaikan lagi? Ya terima kasih lah Bu Anita, saya jadinya merasa lega nih. Masalah saya ada pencerahan. Oke begitu Bu ya. Iya. Oh ya, saya juga merasa sangat senang. Jadi Ibu bisa ternyata Ibu bisa mengeksplor diri Ibu, memaksimalkan potensi yang ada pada diri Ibu kan. Dari pembicaraan ini Ibu akhirnya bisa menemukan strategi-strategi untuk nanti direalisasikan. Baik Ibu, jadi saya berharap nih ya, mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan rencana-rencana Ibu dengan lancar dan sukses. Amin. Kemudian juga nanti terjadi perubahan ya Bu ya yang signifikan untuk yang kelas Ibu. Dan juga nanti Bu, saya kepengen juga nih mendengar nanti cerita Ibu nih setelah Ibu selesai melaksanakan rencana-rencana Ibu. Siap Bu Anita, siap. Oke, jadi silakan hubungi saya kapan aja Bu ya. Siap. Oke, jadi demikian Bu untuk yang sesi kita kali ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Saya merasa sangat lega Bu karena sudah selesai melaksanakan coaching. Gitu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching tadi ya Bu ya. Iya, betul. Baik Ibu, jadi percakapan kali ini itu adalah percakapan pasca kegiatan coaching, yaitu pasca observasi Bu. Jadi dalam kegiatan ini merupakan tahapan lanjutan Bu dari kegiatan coaching kita ini Bu. Nah, adapun dalam kegiatan ini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu terkait kegiatan coaching yang barusan Ibu selesai lakukan ya Bu ya. Pertanyaan pertama begini Bu. Bagaimana Ibu menilai performa diri Ibu sendiri terkait kompetensi coaching yang barusan Ibu lakukan tadi terhadap si coaching? Oke, baik Ibu. Jadi seperti ini Bu. Untuk performa kompetensi itu, jadi saya ketika coaching itu saya sudah berusaha untuk melakukan sesuai dengan alur kita ya Bu. Iya. Saya sudah menanyakan tentang tujuan dari kegiatan, kemudian Iya. juga mengidentifikasi masalahnya, kemudian menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Bu ya, seperti itu. Jadi saya juga sudah berusaha untuk menerapkan prinsip coaching jadi selama kegiatan itu. Oh gitu ya. Oke, baik. Jadi menurut Ibu tadi sudah melaksanakan prinsip coaching, kemudian sudah melaksanakan alur tirta dalam kegiatan coachingnya seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Sekarang boleh saya Bu memaparkan sedikit tentang hasil pengamatan saya selaku observer? Baik, silakan Ibu. Oke, baik ya Ibu ya. Dari hasil yang saya amati tadi, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, Ibu dalam kegiatan coaching tadi sudah bagus Ibu. Yang pertama, Ibu sudah melaksanakan prinsip coaching, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu juga sudah sesuai dengan alur tirta Bu dalam kegiatan coaching tadi. Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coachingnya tadi
bisa tereksplor Bu dalam menggali kompetensi diri si coachingnya Bu, sehingga si coaching bisa menemukan ide-ide atau gagasan dalam menyelesaikan masalahnya Bu. Itu sudah luar biasa sekali Ibu. Kemudian dalam kompetensi coaching yang barusan Ibu laksanakan tadi juga menurut saya sudah sesuai semua Ibu. Jadi secara keseluruhan menurut pendapat saya atau menurut hasil pengamatan saya ini, Ibu sudah bagus melaksanakan kegiatan coaching Ibu. Alhamdulillah seperti itu ya Bu ya. Iya, alhamdulillah Bu, sudah sangat bagus menurut saya Bu. Oke Ibu, bisa saya melanjutkan ke pertanyaan kedua Ibu? Ya, silakan. Nah, jadi di pertanyaan kedua ini nih Bu, dari hasil pemaparan saya tadi, bagaimana menurut pendapat Ibu nih Bu? Sebenarnya begini ya Bu ya, saya tuh terkejut mendengarkan hasil pengamatan Ibu, padahal kan saya merasa kurang maksimal Bu. Saya merasa kan masih baru belajar tentang coaching ini, jadi saya masih belum maksimal. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, dari pengamatannya alhamdulillah bagus. Iya, alhamdulillah Ibu sudah sangat bagus menurut pendapat saya Bu dalam melaksanakan kegiatan coaching ini. Baik Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu yang saya ingin tanyakan terhadap Ibu, apa rencana tindak lanjut Ibu setelah melakukan kegiatan coaching ini Bu? Baik Ibu, jadi untuk rencana tindak lanjutnya ya Bu ya, karena ini kan baru Bu ya, saya baru belajar tentang coaching dan juga baru melaksanakannya. Rencana tindak lanjut saya itu adalah saya akan terus belajar itu terutama di bagian untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi saya ingin di situ nanti saya menanyakan pertanyaan itu yang tidak itu aja, tidak monoton seperti itu. Jadi saya harus bisa menyajikan pertanyaan yang berbeda, bervariasi, agar si coach nanti tereksplor dan juga dapat menemukan ide-ide atau gagasan atau solusi dari masalahnya itu berdasarkan pertanyaan. Jadi saya ingin belajar lebih tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot itu seperti apa gitu. Iya, baik Bu. Jadi Ibu nanti setelah kegiatan ini Ibu akan terus belajar ya Bu ya, bagaimana membuat sebuah pertanyaan yang berbobot sehingga si coach itu terus tereksplor dari pertanyaan-pertanyaan kita ya Bu ya. Betul. Ya, itu luar biasa sekali Ibu. Semoga Ibu nantinya bisa lebih lihai nih Bu dalam melakukan kegiatan coaching. Amin. Kemudian si coachingnya juga nanti selalu bisa mendapatkan ide-ide gagasan dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan seperti itu Bu. Mungkin menurut saya sampai di sini dulu Bu kegiatan diskusi kita pasca observasi. Mudah-mudahan Ibu bisa berkembang lebih lanjut lagi, bisa lebih lihai lagi dalam praktik coachingnya, kemudian bisa lebih menurut saya ya bisa lebih bagus lagi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya. Ya, semoga dan sehingga hasilnya tersebut adalah Ibu bisa melakukan praktek coaching di mana si coaching bisa menemukan sendiri jawaban dari permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Saya cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ya, Ibu. terima kasih ya Bu ya. Sama-sama.